Apa hijaunya? Ini satu suro nih. Satu suro. Ini Mas Zidan itu sudah lama. Sudah lama di Grand Cibubur bareng Bapak ngelola herbal. Dan dia sudah sering aktif di apa Mas? Malam Jumat ya, setiap kali malam Jumat kita kan ngadain acara zikir di majelis zikir mustajabah. Itu biasanya dulu Bapak berbagi Mas, mengisi yang pertama terkait dengan keilmuan, bagaimana supaya orang-orang yang tergabung di DHBH khususnya di bidang terapi itu memiliki kemampuan pengobatan. Seperti halnya juga Bapak dulu kan sekarang lebih ke sini kalau ada orang ngobatin itu yang di Keranggan maupun di Cikampek maupun yang di tempat-tempat lain itu bukan kepada alatnya tapi lebih ke orangnya. Jadi misalnya bekam ya, kayak bekam itu bukan hanya alat bekamnya saja, tapi orang yang membekam itu juga pengaruh. Makanya Bapak ngajarkan mereka itu ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan itu lebih kepada yang bersifat spiritual. Jadi bagaimana membangun kekuatan spiritual. Biasanya Bapak dulu memulai dengan wudu. Sebelum wudu kan ada doanya tuh. Yang pertama ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Oh, biasanya ta'awudznya gimana? Nggak sampai ke situ ya? Enggak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini ada tambahannya. Min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk, dari tiupannya, dari bisikannya, dan dari hembusannya. Jadi lengkap, kan suka ada bisikan setan gitu ya. Jadi karena ini konsepnya pengobatan, maka ilmunya dilengkapin gitu. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk bismillahirrahmanirrahim itu ada bismillah 7 Mas. Ada bismillah 7, ada doa basmalah. Jadi doa bismillah 7 itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ruhku bersama Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ruhku bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, jasadku bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, darahku bersama Allah. Jadi semuanya bersama Allah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dagingku bersama Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, urat sarafku bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kulitku bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, tulangku bersama Allah. Jadi semuanya itu kita bersama Allah. Dari mulai rohnya, jasad kita, ya, daging kita nih, daging di tubuh ini, dari urat sarafnya, dari kulit sampai tulang itu bersama Allah. Itu Mas. Di tahap awalnya biasanya ada program pelatihan seperti itu. Diamalke, latihannya bertahap memang. Biasanya dulu zaman
awal-awal tahun 2000-an tuh biasanya kan zaman kan Bapak mulai membuka itu tahun 2000 ya, mulai dari yang Selawi itu. Ke Selawi dulu ada 4 orang di sana. Kemudian sekarang pun terakhir-terakhir tuh Bapak masih memberikan program keilmuan. Dari buka di Keranggan kapan ya Bu? 2000 berapa itu? 2000 berapa ya di Keranggan? Mulai di Keranggan tahun berapa? Ah, 2008. Itu belajar kayak gitu Mas. Jadi orang-orang yang sebelum jadi terapis dia diajarkan begitu. Nah untuk udah itu secara spiritualnya ya. Terus ada lagi yang program konsultan yang belajar yang lebih kepada penanganan orang-orang yang bermasalah, yang ruqyah dan sebagainya itu mulai belajar wudhu. Kalau wudhu kan gini, jadi setelah ta'awud baca basmalah, basmalah juga ada tambahannya Mas. Itu tadi basmalah 7. Ada lagi doa basmalah gini. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yasir amri wasroh sodri ya man huwa kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf alif lam mim ra ha mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bisiril haibati wal qudrati wa bisiril jabarut wal adomah ij'alni min ibadika fadzal ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi ada doa pembangkit energi itu ya. Tapi memang bertahap semuanya. Tapi ini gambaran dulu ya Mas ya biar tergambar. Nanti ngamal ke doa Sulaiman misalnya. Doa Sulaiman kan macam-macam. Ada yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu. Ada yang Tajul Sulaiman. Ada yang bacaan Allahumma inda halabi surati Sulaiman minal masyriqi ilal maghribi li dzatihi wa sifatihi wa quwwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa mulki Sulaiman minal masyriqi ilal maghribi jinan wa insan wa ridwan wa qawman taslim jala ya iblis wa syaitan fi dzulmatin nur Rabbana taqabbal Sulaiman. Itu banyak banget memang. Tapi itu kan nggak bisa langsung sekaligus. Ya, jadi bertahap dulu. Mulai dari mana? Wudhu nih. Berangkat dari wudhu dulu. Misalkan wudhu itu penting banget Mas. Kalau kita biasa wudhu biasa, nanti akan membuat kita tuh bersatu terus dengan Gusti Allah. Contohnya begini. Kan kalau orang ngobatin biasanya kan kita pakai air ya Mas ya. Didoain. Itu berlatihnya mulai dari wudhu. Misalnya gini, melihat air. Kalau kita selama ini kan lihat air biasa aja ya Mas ya. Nanti ya, kalau ya biasa aja lah. Kita merasakan nikmatnya air. Bersyukur kita bisa. Tapi kalau orang spiritual mulai berangkat dari melihat airnya, berdoa Mas. Itu harus siap seperti itu. Melihat air, ini kayak mau wudhu, melihat air. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air yang suci dan mensucikan. Coba lihat air itu udah berdoa gitu. Lihat air, baru lihat air. Ya. Jadi lihat air udah gitu. Terus ketika basuh tangan ini, baca doanya. Allahumma fad yadayya min ma'asika kullaha. Jadi, ya Allah, peliharalah kedua tanganku dari perbuatan maksiat. Itu sudah mulai kayak gitu Mas, gosok-gosok. Ada doanya gitu.
Ya. Terus habisnya apa? Kumur-kumur. Umur. Kumur-kumur doanya Allahumma inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepadamu. Itu jadi itu belajar wudhu aja bisa sebulan belum karuan bisa, Mas. Karena kadang lupa kan tuh, tapi lama-lama nanti hafal. Habis apa nih? Hidung. Habis hidung ya. Allahumma arikhni rohi atal jannah. Ya Allah, berikanlah kami penciuman wewangiannya surga. Kita minta diberikan kemampuan penciuman. Terus apa lagi, Mas? Habis muka. Allahumma fad yadayya mimma asika. Allahumma fad yadayya mimma asika kullah. Apa ya? Ya kadang mau ngajari mana kelalen. Ntar dulu. Allahumma bayat wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Kadang-kadang kalau lagi ngajari malah kelalen kadang-kadang. Ya Allah, cerahkanlah wajahku. Nantinya di saat orang-orang pada menjadi hitam. Sebenarnya lebih pada apa ya? Nanti ya, ini seperti yang penting pengembangannya nanti. Ya, wajah. Habis wajah apa, Mas? Tangan. Tangan ya. Tangan kanan nih. Ini tangan kanan nih. Allahumma inni kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasyira. Ya Allah, berilah kitabku kelak pada tangan kananku dan ringankanlah apa jadinya? Maksudnya perhitungannya gitu, kita diringankan. Nah itu. Jadi dari tangan kiri ada lagi. Allahumma la tini kita bisimali walami waroi zohri. Ya, habis ini apa? Kepala. Nah, air nih masukkan. Allahumma harim syari wabasari binar. Ya Allah, hindarkanlah kulitku dari panasnya api neraka. Siapa lagi, Mas? Telinga. Allahumma inni minal ladzina yastami'una qawla wala, ya kayak gitu. Wala Allahumma inni minal ladzina yattabi'una qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, berikan aku pendengaran ya, dan bisa menjalankan apa yang aku dengarkan. Ya, telinga. Apa lagi, Mas? Kaki. Kaki ini Allahumma ja'alhu sa'yan maskuro wa dzanban maghfuro wa amalan mutaqabbalan. Allahumma sabit qadami ala benar. Ya intinya itu, ya Allah, berikanlah segenap langkahku menjadi perbuatan sebagai rasa syukur ya, dan sebagai usaha untuk menghilangkan dosa-dosaku, dan jadikanlah langkahku menjadi langkah yang baik, intinya begitu. Jadi nanti di situ, Mas, bersatunya roh kita. Bahkan kalau nanti berangkat lebih dalam lagi, contohnya gini, air ya, kita ngobatin orang udah biasa nih, tentang air aja banyak banget. Nanti bikin air syariat ada, misalnya lebih jauhnya lagi nanti kemampuan mendengar
bukan hanya mendengar yang baik-baik, tapi mendengar suara gaib juga bisa mas. Perkembangannya begitu ke sana. Nanti kalau udah, misalnya hidung, penciuman ini kan, nanti kita bisa mampu mencium jin, baunya makhluk, itu bisa kecium mas, sampai segitunya. Tapi itu anunya level kedepannya. Tapi konsepnya sebenarnya untuk pengobatan tangan kanan. Tangan kanan kan banyak orang yang kan tangan sakit ya. Dibacain doa itu mas. Allahumma inni kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasir. Itu ngobatin tangan. Tangan kiri ada Allah, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Kayak gitu jadi doa-doa itu. Kaki apa nih yang kalian coba dari wudhu. Makanya konsep spiritualnya wudhu itu bukan sekedar membersihkan. Di situ ada doa. Seperti itu mas tuh. Sampai sedetail itu. Makanya ini nanti banyak mas yang dipelajari. Misalnya doa-doa tuh banyak. Memang harus bertahap. Kan ada kali di YouTube kan banyak ya. Misalnya doa wudhu yang lengkap gitu ada. Misalnya sehari satu aja dulu. Satu hari, aku mau belajar lihat air itu berdoa. Terus dipraktekkan dalam hari-hari itu. Begitu melihat air, alhamdulillah. Begitu mau ngeliat air, mau minum, bukan sekedar bismillahirrahmanirrahim itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan air yang suci dan mensucikan. Jadi kita tuh bukan dipaksa ya, kita terus berikhtiar supaya tersambung penuh dengan Gusti Allah. Itu makanya apa? Nanti ada program zikir, juga ada program zikir harian. Misalnya ada olah nafas ya misalnya. Macam-macam mas. Jadi misalnya zikir harian. Zikir harian ini untuk secara menyeluruh dulu ya, gambar supaya gambar. Zikir harian tuh ada di kitab, juga ada di Imam Al-Ghazali, atau ada zikir hari, ini hari apa nih? Udah masuk Jumat. Jumat berarti ya Allah. Ibu masih hafal tuh. Karena dia zikir, kalau ibu tuh kan biasanya kan dulu kalau pagi 1000 langkah itu sambil zikir. Kalau Jumat pagi-pagi itu ya Allah. Ya Allah. Nanti dikembangkannya ke ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Asmaul Husna. Ya Allah Jumat. Kalau hari Sabtu, la ilaha illallah. Pakainya la ilaha illallah, pakai yang terus pakainya apa? Ngapal ke apa? Yang kalau kita malam Jumat. Ya mas. La ilaha illallah subhanal malikil kudus. La ilaha illallah. Seperti itu. Tetapi intinya tuh kalau Jumat ya Allah, kalau Sabtu la ilaha illallah. Kalau Minggu ya Hayyu ya Qayyum. Kalau hari Senin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Selasa sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hari Rabu zikirnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hari Kamis subhanallahiladzim. Ya itu kan dihafal aja gampang. Tapi begitu kita masuk olah nafas, jadi tiap hari itu kita olah nafas mas. Kalau habis sholat olah nafas, sholat misalnya tarikan nafas pertama itu hamdalah. Jadi tarik nafas, baca dalam hati alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Tarikan pertama. Tarikan kedua pakai zikir harian. Zikir harian tuh misalnya ini hari apa tadi? Jumat berarti zikir harinya berarti ya Allah. Tarik nafas, tahan nafas, baca ya Allah 3 kali. Kan sederhana. 3 kali aja, tapi tahan nafas. Ya, habis tarikan ketiganya pakainya doa di antara 2 sujud. Tarik nafas,
dalam hati, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Robbi firli, ya Allah ampunilah aku. Robbi firli warhamni apa? Warhamni apa mas? Kan udah sholat. Sayangilah aku kan ini. Robbi firli warhamni wajburni, ya Allah tutuplah aibku. Wajburni ya. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, berilah aku rezeki. Warzukni wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Itu tahan nafas. Itu tarikan ketiga. Ya. Habis itu tarikan keempatnya baca, tarik nafas, tahan nafas, baca inna lillahi wa inna ilaihi rojiun 3 kali. Habis itu lepas. Nah, ketika tarik nafas bacaan hu itu artinya dia Allah ya. Terus tahan nafas, begitu lepas tuh bacanya Allah, didesakan Allah. Ya. Tadi tarikan ke berapa? Tarikan keempat ya. Innalillahi ya. Jadi kita itu berasal dari Allah, akan kembali pada Allah kan gitu. Ya sebenarnya kita selalu bersama Allah mas. Kalau nggak bersama Allah mau dengan siapa? Ya kan? Ya kan? Bukan berarti kalau mati saja innalillahi, bukan. Kan itu bacaan itu kan ya kita ini kan diantara hidup dan mati. Hidup mati terus sebenarnya kita ini kan. Ketika tarik nafas, hidup kita. Keluarkan mata, mati kita. Jadi kita napas pun akhirnya terus berzikir terus. Tapi nanti lebih dalamnya gitu, tapi gambarnya gini. Nanti tarikan yang kelima, tarik napas tuh baca dalam hati, roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kulo nyuwun gerak kanthi wilujeng. Ya Allah yang telah memberikan hidup pada saya minta gerak dengan selamat. Minta gerak itu artinya apa? Minta hidup. Kalau kita mau ngobatin orang bergerak, maka kita minta gerak. Nanti akan tahu sendiri mas. Ini bisa tahu penyakitnya di mana bisa. Insya Allah begitu nantinya. Karena kita tiap hari itu berdoa terus. Nah, nanti tarikan yang keenam itu tarik napas, tahan napas, baca roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kulo nyuwun tenang kanthi wilujeng. Ya Allah yang telah memberikan hidup pada saya minta tenang dengan selamat. Tenang itu artinya semuanya terpenuhi hajatnya. Doa-doa kita terkabul, itu tenang kita. Kita tidak punya pikiran yang pusing, yang berat. Pokoknya judulnya apapun masalahnya kita minta tenang. Kalau tenang berarti artinya dikobul lah gitu istilahnya. Dengan selamat. Udah. Itu tuh kalau bacanya yang beda cuman itu aja. Minta tenang sama minta gerak. Kalau subuh mintanya gerak. Duhur minta gerak. Asar minta gerak. Maghrib minta gerak dan minta tenang. Jadi 2. Jadi tarikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau maghrib. Tapi kalau subuh 5 saja. Jangan minta tenang. Mintanya gerak. Kalau subuh, duhur, asar, maghrib itu minta gerak. Kalau maghrib saja minta gerak dan minta tenang. Jadi 6. Kalau isya jangan minta gerak. Kalau isya itu minta tenang. Gitu. Lah kalau mau tidur tarik nafas lagi kayak gitu mas, sama 1, 2, 3, 4, 6. Jangan pakai 5. Ya. Pokoknya kalau mau tidur jangan minta gerak, mintanya tenang. Kalau bangun tidurnya jam berapa? Kalau subuh harus sudah minta gerak. Kalau sebelum subuh minta tenang.
Misalnya habis sholat malam ya, jam 3 sholat, jangan minta gerak, minta tenang. Tapi begitu subuh mintanya gerak. Begitulah ya sekilas. Ini tadi kok dipakai ya? Dengar ya kira-kira ya? Dengar. Ada pertanyaan Mas? Dari panjang banget ya? Jadi lumayan banget nanti insya Allah bertahap Mas. Mas sayang banget gaul sama Bapak, bergabung sama Bapak kalau nggak mempelajari ini. Mas lihat sendiri orang-orang dari mana-mana kadang-kadang sampai bermalam di rumah ya kan? Bermalam. Yang rutin tiap bulan ada kan bermalam dari mana-mana seharian ilmu. Sayang, jadi makanya mudah-mudahan nanti mulai dari sini Mas mulai terdorong gitu setidaknya lah. Wah ya aku mau belajar lah. Mulai belajar dari wudhu aja dulu Mas. Ya. Belajar wudhu sebulan kalau bisa hebat. Insya Allah Mas. Itu ya dulu ya sebentar itu ya. Oke saudaraku, ini ada pertanyaan dulu. Cukup dulu ya. Ini sebagai gambaran saja nih untuk khususnya buat Mas Jidan supaya nanti kan doa-doa yang diamalin, doa-doa ruqyah kan banyak banget Mas. Itu nggak mungkin dalam waktu sebentar, butuh waktu yang panjang dan semangat. Insya Allah mudah-mudahan di malam Suro ini, di malam Jumat di Cirebon lagi, di Sunan Gunung Jati, insya Allah apa yang telah Bapak sampaikan menjadikan sebuah hikmah buat kita bersama lah, buat Mas Jidan juga buat Bapak. Kebetulan ada Ibu ngikut ritual, ya itu Mas Opik apa tuh ngamal gitu semua. Doa-doa itu doa-doa pembangkit energi insya Allah. Nah, sudah lama, karena sudah lama ya udah banyak yang dihafalin. Demikian juga nanti Mas Jidan, Mas Pakhi sudah mulai belajar lah. Oke ya, mudah-mudahan manfaat. Demikian Mas Jidan, semoga Allah memberikan kesehatan semua buat Mas Jidan, buat Bapak, buat Ibu, buat keluarga Mas Jidan semuanya, keluarga besar, buat keluarga Bapak, juga buat semualah. Untuk siapa nanti yang mengikuti acara ini, melihat video ini, mudah-mudahan mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Setidaknya itu gambaran yang singkat dan bisa secara bertahap nanti kita menggali bagaimana kita nantinya memiliki kemampuan, setidaknya pengobatan yang akan insya Allah bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, siapa tahu juga berkembang buat keluarga orang lain, sahabat kita, saudara kita, tangga kita, menjadikan nilai-nilai ibadah. Kira itu aja. Semoga Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia. Demikian, matur nuwun. Oke. Gimana Mas matinya nih? Iya. Yang ini? Sini.